cantik Sandy Aulia kini memang jarang muncul di dunia hiburan. Dirinya sedang menikmati kehidupannya dan membangun bisnis kecantikan dengan membangun brand miliknya yang bernama Sun Natural. Meski begitu, mantan istri dari David Herbowo itu tak melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu. Terlebih, ia merupakan orang tua tunggal yang harus mengurus putri semata wayangnya sendirian. Kendati demikian, di tengah kesibukannya sebagai artis dan pebisnis, wanita berusia 37 tahun itu juga mengungkapkan cara agar tetap dekat dengan sang anak Claire. Menurutnya, sebagai orang tua, ia merasa tidak hanya wajib memenuhi kebutuhan secara materi, tetapi juga memberikan kasih sayang untuk buah hatinya. Lantas, bagaimana cara Sandy membagi waktu untuk anaknya sekaligus menjadi seorang pebisnis? Perjalanannya dari 7 tahun yang lalu, tepat di sini juga tempatnya kita launching, makanya juga saya berpikir kenapa kita flashback dan kita merayakan sahabat anniversary di tempat kita pertama kali launching sebenarnya di sini. Perjalanannya cukup panjang, kita memang berawal dari awalnya dari kosmetik dulu, dari eyeshadow, terus powder, lip tint, lip matte, sampai kita masuk ke area untuk skincare. Skincare ini memang kita lebih spesialisasi untuk hal-hal yang sifatnya spesifik, seperti area-area tertentu, leher, ketiak, terus stretch mark. Jadi memang area-area sensitif yang sebenarnya kita sadari, terutama wanita yang kita sadari mengganggu, tapi kadang-kadang kita nggak terpikirkan. Apa ini seperti apa selama 7 tahun sendiri? Pastilah namanya setiap bisnis proses itu dari kita branding, terus kita memperkenalkan sebuah brand baru, dan kita proud banget dengan local brand saat ini karena udah bisa memberikan dampak ataupun kepercayaan bagi masyarakat untuk bisa trust, dan yang paling penting setia sama produk kita. Oke, jadi hari ini kita melaunching 3 varian lip stain. Jadi lip stain ini sebenarnya terinspirasi dari bibir saya sendiri, karena saya itu kan cenderung bibir saya kering banget awalnya. Jadi coba apapun itu nggak berhasil gitu. Tapi saya pengen punya sesuatu yang bisa membuat bibir itu lebih moist, tapi juga at the same time kita juga bisa bibir kita terlihat lebih segar gitu, walaupun kita nggak make up. Jadi saya membuat satu formula yang lip stain ini jadi kita merasa pada saat kita pakai itu kita plump gitu, jadi nggak kering tapi juga nggak terlalu over dalam segi warna. Jadi bisa digunakan untuk hari-hari, yang berfungsi sebenarnya untuk membuat bibir kita jadi terlihat lebih sehat dan segar. Saat ini memang saya mengurangi sangat banyak karena memang terus terang Claire memasuki masa-masa di mana dia memang sangat membutuhkan orang tuanya. Jadi memang banyak kegiatan sekolah, terus banyak hal-hal yang salah satunya tidak mau saya lewatkan. Gitu. Kak, kalau lagi ada acara kayak begini, kamu untuk bilang ke anak, izinin ke anak itu seperti apa sih? Kebetulan dia ikut hari ini. Nanti pulang sekolah dia get ready, saya udah siapin table dia sama teman-teman bestie-nya di belakang. Jadi dia juga bisa ikut make up, doing her activity, bisa melakukan kegiatannya dia juga. Jadi kalau kamu ada kegiatan luar, memang sering ikutkah anak atau lebih seringnya udah di rumah aja? Oke, jadi prinsip saya selalu sebisa mungkin melibatkan Claire dalam segala aktivitas yang memang bisa saya ajak. Jadi dia bisa kayak pilates, saya ajak juga, tapi juga kegiatan pilates sibuk sendiri aja dia di samping saya gitu. Terus misalkan golf juga saya ajak dia, terus kayak acara seperti ini kan masih oke banget, tapi saya pikir harus ajak teman-temannya biar dia juga bisa tenang, bisa sibuk sama teman-temannya juga. Jadi sekarang masih pengenalan sih, jadi masih pengenalan, masih pelan-pelan diperkenalkan, karena sebenarnya golf sendiri bisa fokusnya nanti di usia 6 tahun ke atas. Kalau 4 tahun ke atas biasanya masih memperkenalkan aja gerakan, terus masih ada games gitu. Terus nanti itu sibuk bisnis kecantikannya, ada nggak sih waktu buat me time? Perempuan kan kadang butuh me time. Ada dong, selalu ada. Salah satunya golf, kan itu juga me time. Gitu. Karena di artinya siapa sih sosok mungkin support sistemnya gitu, anak-anak atau ada yang pasti Claire salah satunya yang membuat saya tuh happy, itu pasti. Terus family, keluarga,
Terus saya punya tim yang luar biasa yang justru mereka tuh sangat support. Jadi as anak ada sampai hari ini juga saya bersyukur punya tim. Terus ada manajer saya juga sebagai partner saya yang juga selalu membantu dalam hal operasional dan banyak hal lainnya. Berarti belum pengen cari pasangan baru nih. Cewek banyak perhatian ke Kak Sari sendiri. Iya, jadi masih menikmati masa-masa saat ini. Oke, kalau bisnis pastinya ada proses, kita nggak bisa langsung menikmati kan. Kita harus fokus nggak hanya sentralnya ke untung atau dividen, tapi kita juga harus fokus bagaimana kita bisa run bisnis kita bisa berjalan dengan baik, produk dan lain-lain. Karena saya juga di bidang retail, bagaimana juga bisa mensejahterakan karyawan, mereka juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Baru terakhir sebenarnya pemiliknya gitu kan, as a owner kita maunya seperti apa gitu. Jadi sedangkan kalau karir fokusnya sentralnya kepada bagaimana saya bisa berakting secara maksimal, karena selain saya dibayar secara profesional, tapi juga harus memberikan yang terbaik untuk orang yang menonton kan. Jadi itu hal yang berbeda, tanggung jawabnya yang berbeda. Tapi dua-duanya memiliki challenging dan happiness tersendiri. Artinya vakum. Jordi Pranata masuk daftar pemeran utama film Crossroad yang akan tayang di platform Klik Film pada 15 November 2024. Untuk pertama kalinya, Jordi kebagian peran yang cukup sulit dijelaskan. Karakter yang Jordi perankan juga tak ditampilkan di dunia nyata. Dalam alur cerita, karakter Budiman dikisahkan terjebak di sebuah tempat aneh yang disebut Crossroad. Walau sulit diperankan, pemain sinetron ini tetap optimis bahwa penampilannya di film Crossroad layak dinanti. Dirinya juga mengaku penasaran seperti apa hasil akhirnya setelah melewati proses editing. Selain Jordi Pranata, film ini juga dibintangi oleh Mai Zura dan Yusuf Mardika. Masing-masing memainkan karakter Alita dan Yahya yang kelak bakal saling berkaitan di alur cerita. Kenal dulu, aku Jordi Pranata berperan sebagai Budiman di film Crossroad. Film ini menceritakan tentang persimpangan yang bisa mewujudkan harapan setiap orang yang lewat di tempat itu. Tapi tidak semudah itu, karena ketika kita berharap sesuatu di tempat itu, kita akan kehilangan sesuatu yang berarti di hidup kita. Kurang lebih menceritakan tentang persimpangan itu. Ini proses pembuatannya sendiri berapa? Proses pembuatan film ini cukup singkat, kalau nggak salah itu 1 minggu di luar kota, di Cisarua Puncak. Kesulitannya sendiri apa sih? Kesulitannya ini tuh film fantasi sebetulnya. Gak banyak yang aku pas baca skripnya kayak ini menembus logika manusia sebetulnya. Jadi pas aku baca, kesulitannya itu bagaimana cara kita bikin visualnya, ceritanya dan feelingnya bisa relate sama orang yang nanti akan nonton. Ini kan bisa dibilang bukan film pertama kamu ya. Nah, di film ini kesulitannya itu apa? Kesulitannya di sini aku berperan sebagai makhluk mungkin, tapi bukan hantu. Tapi mungkin aku bisa kasih nama, aku berperan sebagai masa lalu. Jadi kesulitannya bagaimana caranya aku bisa masuk ke dalam kehidupan yang now, supaya nggak terlalu kelihatan seperti hantu gitu. Karena ini bukan horor, tapi ini adalah drama fantasi. Chemistry dengan para pemain sangat mudah, karena Mai Zura adalah teman aku, Yusuf Mardika, Dea Seto, dan pemain yang lainnya alhamdulillah sudah pernah bekerja bareng. Jadi dengan waktu yang cukup singkat kita bisa build chemistry yang lumayan believable di project itu. Hal menarik apa sih mungkin saat syuting yang hal menarik ya, kita para pemain jadi share apa sih harapan kita tuh punya keinginan apa di hidup ini, terus kira-kira ketika itu terwujud kita recall lagi apa yang sesuatu hilang dari dalam hidup kita, karena filmnya kan menceritakan tentang itu. Kalau misalnya dari set atau misalnya dari wardrobe, semuanya normal-normal aja, karena ini bukan fantasi yang kayak Harry Potter atau apa, enggak. Tapi sedikit fantasi karena menembus logika manusia aja. Jod, apa sih pertimbangan dirimu ambil project ini sendiri?
Pertimbangannya satu, karena sutradaranya Kak Adis. Aku udah sekali kerja bareng sama Kak Adis dan sangat menyenangkan bekerja bareng sama Kak Adis. Kedua, dari segi cerita yang anti mainstream, benar-benar aku belum pernah melihat film Indonesia mengangkat cerita tentang persimpangan, dan ini bukan horor tapi ini drama fantasi. Ketiga, karena pemainnya isinya teman-teman semua. Gitu. Dan lebih banyak scene-nya nih sama siapa sih? Aku lebih banyak bermain sama Maizura. Oh, gitu. Mungkin ada scene ataupun adegan yang menurut lu tidak bisa, ada sulit atau tidak bisa dilupakan sih? Adegan yang sulit atau yang berkesan buat aku karena aku sebagian besar sama Maizura, itu tadi bagaimana caranya aku connect dengan Maizura. Maizura itu dia adalah karakter yang hidup di zaman sekarang, sedangkan aku yang hidup puluhan tahun sebelumnya. Jadi kekakuan aku, kebakuan aku, masa lalu aku itu harus connect sama Mai, dan kita lumayan ngobrol banyak tentang itu supaya tetap relatable berdua. Kalau reading sendiri? Singkat padat, hanya 3 hari atau 4 hari singkat aku. Itu udah reading sama semua pemain, diisi sama tes makeup, sama wardrobe, semuanya di 4 hari. Ini nggak sih untuk karakter kamu sendiri ada kiblat atau ada mungkin yang dari luar? Yang aku lakukan untuk proses karakterku sendiri. Adaptasinya mungkin dari siapa atau seperti apa? Iya, itu aku lebih banyak nonton film kayak misalnya film Harry Potter, karena menurutku ada satu karakter Harry Potter yang kurang lebih mirip sama Budiman karakter aku. Aku juga nanya ke Kak Adis, Kak ini tuh hantu atau apa gitu. Ternyata enggak, Jor, ini bukan hantu tapi ini energi dari masa lalu. Jadi aku mikir kayak gimana cara memainkan untuk gak horor tapi orang juga tahu kalau ini bukan manusia gitu. Jadi aku banyak nonton film, terus ngobrol sama pemain lain, kira-kira menurut mereka aku tuh seperti apa sih visualnya dan karakternya gitu. Lebih banyak sharing aja sih. Jadi sebenarnya Crossroad ini kalau masyarakat atau nggak tahu mau ngikutin seperti apa sih Crossroad ini? Benang merahnya Crossroad ini seperti apa sih? Benang merahnya sebetulnya hikmah dari film ini adalah bagaimana cara kita berdamai dengan masa lalu, bagaimana kita berdamai dengan masa lalu, memaafkan masa lalu, dan tahu apa yang perlu kita pertahankan atau kita perlu korbankan di hidup ini. Sebetulnya lebih tentang itu sih. Jadi fokusnya bukan ke sejarah pengkolan itu, bukan, tapi kayak bagaimana caranya kita berdamai dengan masa lalu kita, bagaimana cara kita memaafkan masa lalu kita, dan akhirnya move on ke kehidupan di masa depan. Oke, ini agak melipir dari film. Aku itu mulai berkarir dari tahun 2018. Awal film aku itu Habibie Ainun. Aku hanya bermain sebagai supporting 5 atau 7 scene kalau nggak salah. Karir aku bermula dan maksudnya dimulai dikenal orang itu semenjak aku main film Kukira Kau Rumah. Di situ mulai banyak dikenal orang. Terus awal mula aku kenapa milih di sini tuh awal mulanya aku ikut kelas acting, terus sempat juga jadi host di acara TV di Trans TV My Trip My Adventure. Tapi ternyata aku menemukan kenyamanannya di film kayak gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih. Bener nggak sih kamu pernah memulai perjalanan karir kamu juga dengan jadi kru film? Betul, itu aku belum cerita. Lulus kuliah aku 2016. 2017 ke 18 itu aku mengisi waktu kosong sambil nyari kerja itu jadi kru film. Pertama jadi tim wardrobe di film Pertaruhan tahun 2016. Yang kedua tahun 2017 aku sempat kerja di TV, stasiun TV di MNC Group di Global TV jadi talent koordinator. Itu yang bikin aku makin jatuh cinta sama industri film karena aku udah pernah jadi orang di balik layar, sekarang aku di depan layar. Don't talk to me that way. Sempat menyatakan ingin vakum di dunia musik, Ikang Fauzi akhirnya kembali berkarya. Dirinya berkolaborasi dengan The Paken Band dalam sebuah lagu bertajuk Rindu Tiada Bertepi. Lagu tersebut menceritakan kesedihan karena kehilangan seseorang yang dicintai, sebuah tema yang sangat relevan bagi Ikang yang baru saja kehilangan sang istri Marissa Haque yang meninggal dunia pada 3 Oktober 2024 lalu. Ayahanda dari Bella Fauzi mengaku bahwa kehilangan seorang istri sangat memukul hatinya, hingga dirinya sempat memutuskan untuk tidak bernyanyi lagi. Namun seiring berjalannya waktu, Ikang pun menyadari
jika musik telah menjadi bagian dari hidupnya. Lagu Rindu Tiada Bertepi diciptain untuk papa saya tercinta. Ini dan si Halina Kanandu. Ya, saya Ewa Ramad Tepaken dan saya Asep dari vokalisnya Tepaken. Saya Kang Fauzi. Saya Kang Fauzi. Kenalnya kita udah lama, rencananya udah lama, cuman ya pas baru aja kita kerjain ini dan kebetulan dapat musibah yang sama. Udah lepas aja. Kalau boleh lagu Rindu Tiada Bertepi bercerita tentang kita itu kehilangan seseorang yang kita sayangi, tapi tidak bisa bertemu lagi. Jadi disalurin di lagu Rindu Tiada Bertepi. Campur tangan dari Mas Ikang sendiri di project lagu itu seperti apa sih? Enggak, aku sebenarnya hanya sebagai bintang tamu aja ya, karena mereka emang udah profesional, jadi ini lagu jadi gitu. Jadi aku tinggal masuk aja sesuai dengan karakter aku itu sedikit, tapi mewarnai lah, karena di sini ada persamaan perasaan ya. Kita kehilangan seseorang yang sangat amat kita cintai, jadi ya disitulah letaknya mungkin kolaborasi ini menjadi suatu hal yang lebih bermakna gitu ya. Berarti proses produksinya itu sebelum atau sesudah kepergian? Sebelum. Ya, kayaknya Ewa udah bikin lama ini. Ya. Cuman momentumnya yang pas ini. Tapi kalau dilihat dari liriknya seperti menggambarkan kondisi Mas Ikang. Iya, emang. Jadi emang dari liriknya sebenarnya ini universal ya. Buat teman-teman mungkin yang pernah kehilangan teman, orang tua, suami, istri tercinta, pasti bisa sangat amat merasakan ya. Sangat memukul hati kita ini ya, dan bagaimana caranya kita menyikapi musibah ini menjadi sesuatu hal yang akhirnya kita harus memahami ini sudah kehendak Allah ya. Jadi saat mendengarkan lagunya apakah langsung merinding? Makanya tadi kalau dilihat teman-teman itu mata saya bengkak. Saya berhari-hari menangis, tapi akhirnya saya menemukan dan harus saya paham rencana Allah itu yang terbaik dan saya harus ikut dan harus mengerti. Ya untuk salah satunya ya untuk bukan menghibur ya, untuk mengurangi duka yang terlalu mendalam ini ya dengan kegiatan-kegiatan ya. Makanya saya juga tetap konsisten dengan job nyanyi saya gitu ya, karena disitulah saya bisa dapat booster lagi, dan juga istri saya juga pasti senang sekali kalau biasa nyanyi. Tapi kan ini kan biasanya Mas menyanyikan sebuah lagu, tapi kali ini sebagai supporting dalam lagu. Iya. Seperti apa sih pengalaman? Iya, justru itu karena saya menghargai dia tuh pengen Ewa sama ini pengen kita men-share kedukaan kita ya. Orang yang sangat amat terluka berduka ini ya, dalam kondisi seperti ini aku kayak punya teman gitu. Dia juga cerita orang tuanya seperti apa, dan kebetulan orang tuanya tuh fansnya aku benar gitu. Jadi ya kita klop lah begitu gitu. Dan ini lagu ya sangat menyentuh banget gitu. Cuman ya saya mohon di sini juga banyak nanya soal Ewa sama ini yang penyanyinya nih, karena memang ini sesungguhnya proyek mereka aku bantu gitu, karena emang kita udah kenal lama. Untuk produksinya sendiri apakah sulitkah untuk bersama Kang sendiri gitu? Awalnya nggak percaya ya karena kita tahu Om Ikang lagi masalah berduka, baru kehilangan. Tapi di sini Ewa mau share bahwa aku juga kehilangan orang tua, kehilangan orang yang kita sayangi, yang sangat spesial dan sangat berharga sekali. Jadi kita coba
mediasi sama Om Ewa, coba tolong dengerin dulu. Awalnya ya ditolak semua kan, memang menolak semua ya Om ya. Gak taunya alhamdulillah yes. Iya. Iya karena genre apa liriknya lebih ke pop Melayu. Ya ini emang bukan genrenya saya, tapi saya menghargai ininya apa lirik dan juga apa kesenduan daripada lagu inilah yang bisa membuat apa mengurangi rasa kerinduan kita terhadap orang yang sangat kita cintai.